Sama Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon izin tidak bermaksud menggurui, tapi hanya sekedar berbagi saja. Yang pertama dari materi ini, untuk menjalankan default install, kalau kita jalankan Jupyter atau lewat Anaconda gitu ya, lewat sini, lewat menunya yang kita siapkan misalnya, dia akan langsung ke tempat instalasi berada. Kita pakai Anaconda Navigator ini ya. Nah, sebenarnya kita tidak harus pakai ini langsung, kita bisa jalankan manual. Misalkan Jupyternya ya kita jalankan Jupyternya. Misalnya saya mau jalanin di folder ini, folder aktifnya folder M034. Tinggal saya buka, kalau di Windows namanya CMD-nya. Saya kebetulan pakai Linux, tinggal klik kanan, open in terminal. Kalau di Windows, settingannya itu di bagian sininya, tinggal diklik bagian sini, diganti sama tulisan CMD, enter. Nanti kebukanya kira-kira sama kayak di sini. Nah, dari sini tinggal saya jalankan Jupyter Notebook. Nama aplikasinya Jupyter Notebook. Kalau di Windows misalnya Jupyter Notebook tidak langsung kebuka, itu permasalahannya hanya karena fetnya atau Jupyter Notebook belum dibaca secara global, sehingga harus tertuju ke folder tertentu. Jadi harus ada yang dikutak-katik tambahan dikit lah, gampangnya gitu. Nah, ini dia akan ngebuka aplikasi ke dalam sebuah browser. Browser yang dipakai adalah browser aktif yang dia miliki. Ya, misalnya ini saya langsung copy saja. Saya kalau defaultnya di saya itu pakai Mozilla Firefox, maka dia akan ngebuka Mozilla Firefox. Karena sekarang saya lagi buka Google Chrome, saya boleh copy paste yang tadi saya masukin ke Google Chrome. Nah, ini dia langsung. Nah, ini Mozilla Firefox yang tadi saya bilang ya, dia langsung jalan. Ini saya tutup saja. Biar saya pakainya pakai yang ini. Ini dia langsung buka. Jadi ketika kita jalankan Jupyter Notebook, sebenarnya dia ada sebuah aplikasi yang menjalankan settingan ada di runtime dengan servernya ada di sini. Dia akan terbuka. Kalau defaultnya saya itu kebukanya di home. Kalau di terminalnya saya kelihatan base-nya mana. Base itu berarti default tempatnya dia. Kalau di Windows biasanya dia ada di dokumen gitu ya, defaultnya. Intinya sih kalau Jupyter Notebook dijalankan langsung kebuka kayak gini gitu deh. Cuma kan letak garis miring ini ada di mana tergantung defaultnya. Kalau saya kan kepengennya mengarah ke 034 ini di folder sini, makanya saya langsung bukanya langsung dari sini. Saya kira kalau yang bagian sini sudah nggak ada masalah Pak ya. Caranya ya bebas-bebas saja kayak gimana aja boleh. Kalau materi yang pekan lalu ada saya letakkan di dalam folder materi kebetulan. Nah, ini dia. Yang PR tuh 14 hari yang lalu, berarti yang 20 Maret. Kalau yang hari ini tadi 3 April, cuma Bapak salah bikin file. Yang tertulisnya adalah 3 Maret 2021. Udah saya rename sih kalau saya. Oke, saya bahas yang ini saja. Dari sini Bapak sudah ngasih materi yang dia berikan sebelum dia ngasih PR tuh dia sudah ngasih dulu buat kita buat latihan. Simple linear regression, multivariate linear regression, logistic regression dan perceptron. Sayangnya di awal saya nggak nyoba-nyoba ini. Jadi nggak gitu ngerti gitu. Alhamdulillah belakangan mau nyoba dikit-dikit paham. Yang pertama untuk simple linear regression, ini dia. Ada 3 jenis file yang diberikan sama beliau. File IPYNB, 2 file kebetulan, 2 contoh. Kemudian 1 file CSV dan 2 file XLS. Ini adalah data yang kita buka. XLS dengan CSV sebenarnya modelnya mirip ya. Kalau kita buka langsung dari sini, ini file yang terbuka, file apa adanya. Ini biasanya dipakai buat nunjukin data aslinya. Ini file saya nggak bisa dibuka, oke. Kalau yang IPYNB saya bisa kebuka nggak ya? Bentar. Saya buka dulu. Kalau misalkan mau dibuka langsung dari sini pun nggak ada masalah. Kalau file yang Excel tadi, maaf.
eksperimen 20 Maret ya. Ini dia, saya coba yang di simple linear dulu. Ini dia. Nah, kalau misalnya saya buka satu persatu, kalau ini insurance, ini sama dengan yang ini ya. Ini cuma bentuknya CSP, ini bentuknya XLS. Misalnya ini saya buka. Oke, sambil nunggu, sambil saya lihat ininya. Oh, ini kebuka ya. Ini yang ini nggak langsung kebuka, tapi kalau saya buka file CSP-nya, dia terbuka apa adanya. Jadi CSP itu dimanfaatkan untuk dijalankan, bukan langsung dibuka, gampangnya gitu. Kalau langsung dibuka kayak gini ya kelihatan langsung. Sambil nunggu file LibreOffice saya lagi ngebuka. Ini kan filenya. LibreOffice saya rada lama. Oke, setelah kebuka saya pindahin. Wih, gak kuat. Ntar sambil saya tutup. Nggak kepake, saya tutup saja. Oke, ini ya file yang saya maksud. Nah, ini dia 108, 392 dan seterusnya. Ini file SLS-nya, file Excel-nya, Kalau yang ini kan, ini file CSP-nya, isinya sama. Terus diapain dari file ini kan gitu pertanyaannya. File yang kita butuhkan untuk latihan eksperimen kita adalah yang kita buka file IPYNB. Apa sih file IPYNB? File yang di running, file yang dapat dijalankan oleh aplikasi Jupyter. Kode programnya kita bisa cek, ini salah satunya. Ada dua yang bisa kita coba untuk materi linear regression. Simple linear regression. Pertama, ini contoh awal. Ini kedua, ngambil dari file datasetnya insurance yang ini. Saya bahas yang pertama dulu. Ini dia kode-kode yang digunakan. Nah, ini saya nggak bahas dari bagian sini. Kemarin yang kita pelajari sementara sih nyoba doang. Nyoba dari yang ada. Ini kebetulan cuma satu eksekusi. Tahu dari mana dia satu eksekusi? Satu eksekusi atau dua eksekusi? Lihat dari sini innya. Ini file inputnya. Ngambil dari mana? Dan kebetulan ini file langsung. Artinya nggak butuh ngambil data dari sebuah file CSP, langsung ngejalanin. Jadi kalau misalkan dieksekusi, boleh langsung klik run di sini, maka dia akan langsung jalanin kayak gini. Nah, kemarin yang harus kita sedikit pahami, bahas ininya. Nah, ini ngapain sih? Ya ini ya belajar tentang simple linear regression. Kalau ngambil dari materi yang ini, berarti kita buka yang kedua, file yang kedua, yaitu simple linear regression insurance. Berarti dia akan ngambil file kemarin. Saya buka dulu filenya. Oke, datanya yang ini 108.392 insurance CSP. Ini sedang membuka. Yang ini saya tutup ya, biar nggak terlalu berat file saya. Check you made no. Oke, nggak apa-apa, saya nggak save. Oke. Ini masih terbuka. Ada lama. Oke. Ini ada berapa eksekusi? Oke, ini juga cuma satu eksekusinya. Nah, ini ngambilnya dari mana? Nah, ini bisa kita baca. Ini kita bisa baca dari sini. File-filenya. Dataset copy pop index. Oke. Kita baca dahulu filenya. Mana ya file evaluasi linear regression nih? Simple linear regression
split, evaluate, algorithm, dataset. Ini dia filenya. Ini karena kebetulan filenya ada di folder yang sama. Kebetulan filenya adalah di folder yang sama. File coding ini, kemudian file data adanya di sini. Maka tinggal disebutin aja, cara manggilnya tinggal disebutin aja filenya. Mana ya contohnya tadi? Nah ini deh filenya, insurance.csv. Huruf besar, huruf kecil harus sesuai. Kalau misalnya ada tulisannya insurance I besar terus kita masukin I kecil, dia nggak akan jalan. Ini ketika dijalankan, dia langsung eksekusi. Contoh di sini hasilnya adalah 33,630. Dia ngambil dari data ini. Itu maksudnya 33,360 itu apa? Kan kita harus lihat dari sininya. Penjelasan di awal tentang linear regression. Kalau lihat dari sini, data yang diambil, ya data yang dimiliki adalah ini dua ini. 1, 2. Kalau lihat dari keterangan di ini, kita tidak lepas dari materi pertamanya Bapak. Ada lama ternyata filenya saya. Nah ini dia. Kita tinggal pahami, oh materi kedua ya. Ini materi pertama tentang pengertian awal, berarti materi kedua. Materi kedua tentang regresi ya, linear regression. Nanti kalau materi ketiga kan non linear regression. Oke, ini dia. Ini yang dicontohkan sama Bapak langsung. Contoh Swedish Insurance Dataset. Ada dua number of claim, ini tentang klaimnya, ini tentang kronornya. Input atributnya number of claim, berapa nilai klaim, sama Y-nya adalah total payment, total pembayaran. Nah dari sini kalau misalnya dijalankan, coding yang didapat ini nanti akan menghasilkan hasilnya berapa. Ini dia yang didapat kalau misalkan dijalanin ya hasilnya ini ya 33,630. Nah terus kalau kita mau nyoba, bagaimana kita nyobanya kan gitu. Kita tinggal download di Kaggle, kita cari sesuai dengan kebutuhan. Contoh ya simple linear regression, regresi yang lagi dibuka adalah tentang simple linear regression. Berarti kita cari bagian itu saja. Banyak sih yang kita dapat. Kalau bisa sesuai, kalau misalkan nggak sesuai, rada ribet setting tambahannya, gampangnya begitu. Maksud saya sesuai itu kayak gini Pak, datanya cuma dua sumbu. Kalau keterangan di sini dibilang number of claim sama total payment, cukup dua itu saja. Kalau misalkan yang ada 10 kolom, 21 kolom itu kan udah lebih ribet. Kalau saya sendiri nyariin cukup seperti ini. Search. Goodbye. Nah ini dia, kita dapat ambil salah satu simple linear regression di judulnya. Yang penting judulnya dari sini udah jelas ya. Ambil contoh, saya ambil satu ini. Kalau kita mau coba tambahan selain dari coding yang Bapak kasih, boleh sih sebenarnya. Ada langsung di sininya. Karena dia selalu memberikan kodenya langsung di situ. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita mau ngambil datanya saja, kita tinggal mengarah ke input. Ini dia. Tapi kalau kita mau ambil dari codingnya semua, ini dipakai nih. Nah kemarin yang saya kerjakan kayak gitu, ngambil semua dari situ. Karena bisa jadi perlakuan akan beda. Ini kan pas nih, sederhana. Tahun sama gajinya berapa gitu. Kan cuma 2. Kalau yang lain rata-rata banyak yang lebih dari 2. Saya nggak pakai yang ini kemarin. Cuma tadi Bapak bilang kalau bisa sesuai dengan contoh yang saya berikan. Oh, saya langsung kebayang. Oh iya, mestinya gitu. Ini dia salary data. Misalnya saya letakkan di folder yang sama. Oh, saya lupa. Saya letakkan di mana? PSP-nya.
M034. Oh iya, sini materi. Nah, ini dia. Saya anggap saja di folder yang eksperimen ini ya, 20 Maret. Saya letakkan di simple regression. Di luarnya saja deh, saya letakkan di luarnya. Oke, sudah selesai. Kalau misal saya pribadi akan menyarankan jangan pakai yang asli buat ngedit, jangan ini langsung diganti. Kalau saya pribadi mendingan di copy dulu. Misalnya ini kan file, daripada ngutak-ngatik data terus langsung ganti, mending disalin. Kan pakai ini ya. Copy. Kalau mau letakkan di folder yang sama boleh, dipisahin boleh. Saya pribadi biasanya saya pisah. Ganti nama sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya saya kasih nama celery. Sudah. Nah, saya jalankan yang celery sekarang. Sudah ada ya celery ya. Tinggal saya buka. Sebentar, Pak. Maafin ya. Udah sholat, jangan saja ya. Iya.